Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kejaksaan Agung ya disegel oleh rakyat karena tidak berani menangkap Sylvester. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Nampaknya dengan situasi dan kondisi saat ini bahwa Sylvester ini kabarnya sakit. Tapi perlu diingat bahwa sakitnya kok lama. Kemarin kok teriak-teriak di berbagai media sosial aman-aman aja kok begitu kan? Apakah ini merupakan upaya-upaya bagaimana untuk bisa tidak dilanjut begitu kan soal tuntutan-tuntutan pidana 1,5 tahun kepada Sylvester atau jangan-jangan kabur atau jangan-jangan menghilang? Masalah segel menyegel ini udah urusannya Mama ARM. Mama ARM, nah nih segel. Segel mah terus mah, iya mah. Segel ke jagung. Segel ke jagung sekarang juga. Segel ke jagung. Segel ke jagung sekarang juga. Segel ke jagung. Segel ke jagung sekarang juga. Keren mama Keren kan mama ini. Kalau masalah segel menyegel kasih ke Mama ARM. Mantap. Segel ke jagung. Segel ke jagung sekarang juga. Banyak persoalan-persoalan dan kemudian dikritik habis-habisan soal Kejagung ya. Negara tidak boleh kalah sama dengan dengan orang-orang pidana begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira dengan adanya Kejagung begitu kan yang sudah memerintahkan untuk menjemput Sylvester dan akan mencari Sylvester, tapi nampaknya belum sepenuhnya dilakukan. Nggak tahu ini gimana begitu kan ya, konsepnya ini gimana. Padahal banyak yang kemudian sudah mendemo habis-habisan begitu kan di depan kejaksaan, tapi nampaknya tidak begitu didengarkan. Bahkan Kejaksaan Agung ini disegel begitu kan ya, dengan banner yang dituliskan segel. Ini kan menandakan memuncak bahwa reaksi masyarakat benar-benar marah. Hukum-hukum pidana, hukum-hukum yang ada di Indonesia saat ini nampaknya dipermainkan. Bagaimana mau bisa dilaksanakan undang-undang perampasan aset kalau toh pada hakikatnya menangkap Sylvester yang ada di Indonesia saat ini ya masih belum bisa dan takut begitu kan. Bagaimana bisa menjemput Riza Chalib, bagaimana bisa menjemput Harun Masiku kalau toh pada hakikatnya ya kejaksaan saja menjemput Sylvester aja tidak berani begitu. Mama inilah yang kemudian demo habis-habisan minta pertanggungjawaban keadilan. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus benar-benar tertanam kepada diri kita, benar-benar ada begitu kan sebagai penegak hukum dan sebagainya. Artinya secara logika, transparansi begitu kan ya. Siapapun mau mantan presiden, wakil presiden, presiden jenderal pun kalau punya masalah besar, punya kasus besar, jangan ada perbedaan. Kita sama di mata hukum. Nah, persoalan-persoalan inilah muncul begitu kan di berbagai media sosial juga lagi mencari begitu kan. Bahkan ada yang kemudian sampai ada sayembara siapa yang menemukan Sylvester Matutina begitu akan mendapatkan 10 juta. Dan sekarang muncul lagi begitu kan ya. Di berbagai media ada wanted dan sebagainya begitu kan. Ini Sylvester Matutina, Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih, terpidana 1 tahun 6 bulan. Putusan kasasi ya, mari nomor perkara 27287K ya garing P1D 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang belum dieksekusi. Bayangkan. Saya kira dengan adanya seperti ini maka reaksi ini memuncak begitu. Nampaknya hukum itu tumpul kepada orang-orang yang punya punya kekuatan, punya kekuasaan, punya power lah begitu kan. Jadi ini kan pada akhirnya muncul narasi-narasi ketidakpercayaan terhadap aparat-aparat yang kemudian muncul yang selama ini ada begitu kan ya. Perlu diingat bahwa ya kalau takut untuk menangkap Sylvester, bagaimana untuk menangkap kasus-kasus yang besar? Ya, ada yang mengatakan wah jangan-jangan ini buron.
ya kejaksaan harus memberikan status buron. Wah, ini Sylvester bukan buron, Bang. Ya, nama Sylvester tidak masuk dalam DPO, baik kepolisian maupun kejaksaan. Dalam kasus ini Sylvester benar-benar ya pecundangi kejaksaan RI. Hukum ya takluk di bawah kaki sarjana hukum kelas ruko. Ngeri-ngeri sedap ternyata begitu. Nah, inilah yang kemudian relawan paling kuat. Ya, relawan-relawan Jokowi itu paling kuat ya Sylvester ini. Melebihi dari Tom Lembong dan Hasto. Hasto saja ditahan, Tom Lembong saja ditahan begitu kan. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak yang muncul kritikan-kritikan itu. Walaupun sudah jelas Kejaksaan Agung sudah memberikan lampu hijau begitu untuk menangkap Sylvester ini, tapi rasanya Kejaksaan di Jaksel belum ada reaksi apapun. Kalau mau menangkap ya gimana logikanya begitu kan? Kalau tidak jadi begitu. Makanya banyak yang kemudian mengatakan negara tidak boleh dengan dengan orang-orang pidana dan sebagainya. Ini Sylvester Matutina dikabarkan sakit, ya Kejagung siapkan opsi bisa dibantarkan. ya hanya itu aja mereka. Ya, kalau ketemu di wartawan ditanya begitu, hanya itu aja. Akan jemput ini, akan cari ini, masih di rumah sakit dan sebagainya. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian takutlah untuk menangkap itu. Itu aja sebenarnya. Nah, dengan inilah yang kemudian kemarin kabarnya sudah didemo habis-habisan. Ya, ini tangkap Sylvester atau ya copot Jaksa Agung. Wah, ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini kan bukan tidak mungkin ini akan menjadi tontonan hukum yang ada di negara kita. Ya, ini masalah soal hukum. Ya, ini masalah soal hukum. Siapapun di situ ya harus sama di mata hukum begitu kan. Di negara kita ya tidak. Yang punya uang dia kuat, yang punya kekuasaan juga kuat dan sebagainya begitu kan. Karena sesuai dengan jaringan-jaringan yang kuat. Jadi saya kira kalau ada yang mengatakan ada orang kuat di belakangnya, saya kira salah begitu. Yang ada itu di belakang Sylvester ini ada orang kurus mungkin. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, bahwa begitu kan ya Kejaksaan Agung ya harus benar-benar menyatakan bahwa ya Kejari ini begitu ya Jakarta Selatan begitu kan ya, yang sekarang ini lagi memburu Sylvester Matutina, yakni terpidana kasus soal pencemaran nama baik ya kepada Presiden Yusuf Kala begitu kan ya. Maka setidaknya bagi kami adalah kalau sudah tidak hadir dalam beberapa persidangan yang kemudian soal peninjauan atau PK di situ, seharusnya kan sudah diadili begitu kan. Ini sudah lama, 6 tahun. Bayangkan 6 tahun saat itu masih Jokowi berkuasa begitu. Aman-aman aja, gak ada masalah, Bro. Tapi kan ini kan mungkin saking kuatnya Jokowi rasa presiden hari ini sampai relawan pun tidak bisa disentuh oleh hukum. Apakah hukum dipermainkan seperti itu? Ya, kita tunggu sajalah. Di dunia seperti itu tunggulah saja di akhirat, begitu kan ya. Jadi sampai hari ini ya Sylvester Matutina ini sebelumnya mengklaim bahwa ya persoalan hukum dengan Pak JK telah selesai secara damai dan hubungan mereka kini baik-baik saja. Kabarnya begitu kan ya. Dengan desakan agar Kejari Jakarta Selatan segera mengeksekusi putusan terhadap Sylvester sebelumnya datang dari pakar telematika Roy Suryo. Ini mendesak habis-habisan ya harus menjemput paksa si Sylvester itu. Padahal Pak JK sudah membantah dan keluarganya membantah bahwa tidak ada kata damai. Ya kalau minta maaf mungkin iya aja begitu. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya coba kita lihat saja di berbagai media sosial hari ini. Ya kritikan habis-habisan. Ini jangan sampai kejaksaan ini dicap sebagai pengecut. Ya drama ini terlalu aneh, terlalu banyak energi negara untuk menguasai orang-orang ketua relawan. Ya seorang ketua relawan. Bagaimana rakyat bisa yakin Kejagung ngurusi kasus mafia migas kalau urusan Sylvester aja ya masuk angin dan sebagainya. Ini salah satu komentar dari John Storus begitu kan ya. Dan sampai hari ini masih belum dieksekusi. Dan sampai hari ini saya kira aman-aman aja Sylvester di situ begitu kan. Ini menandakan bahwa ada kekuatan apa kepada Sylvester. Coba kita lihat saja. Setia Novanto dulu begitu ketika mereka dicap sebagai orang yang kemudian terlibat soal kasus EKTP, walaupun pura-pura sakit dijemput loh begitu. Tapi sekarang kan berbeda begitu. Kalau memang ada suratnya sakit, oke lah. Ini kan sudah berapa bulan begitu kan ya. Media orang-orang menanyakan begitu. Bagaimana ketindaklanjut soal Sylvester dan sebagainya. Nah,
Dari kasus Sylvester ini, kabarnya bisa disimpulkan bahwa ya memenjarakan pendukung Jokowi itu berat. Apalagi memenjarakan Jokowi dan Zulkan Gibran. Kuncinya ada di Prabowo sebagai orang nomor 1. Makanya yang saya katakan tadi, semuanya tergantung presiden. Kalau presidennya berani ya silakan. Jangan-jangan Prabowo ini belum tahu. Ya nggak tahu lagi begitu kan. Kalau hukum ini hanya tumpul kepada rakyat kecil, kepada masyarakat begitu kan, ya terus kemudian tajam kepada rakyat kecil, ya kepada masyarakat, tapi tumpul kepada orang-orang yang mendukung para relawan-relawan mereka. Ini kan ngeri pada akhirnya. Ya, jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya kok nampaknya gimana begitu kejaksaan ini begitu ngeri-ngeri sedap. Seharusnya Kejagung itu kalau kejaksaan tidak bisa menangkap, ya pecat aja begitu. Itu aja kok repot kok begitu kan. Ya, itu aja kok repot. Makanya banyak sekarang ini menggaungkan bahwa ganti Kejagung, ganti Kejagung dan sebagainya. Ini segera tetapkan status buron Sylvester Matutina. Wah, tangkap Sylvester. Ini ngeri-ngeri sedap banyak begitu kan. Ya ini. Saya muak dengan pemimpin Anda, ya. Pajak rakyat cuma dipakai dengan kepentingan gak jelas, ya. Masa cuma nangkap satu orang aja gak bisa, ya. Gak berarti kalian sama, ya. Ini gimana logikanya? Kata netizen di situ begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi saya kira apa yang kemudian kita disampaikan di berbagai media sosial hari ini, masyarakat marah. Ya, ada yang mendemo, ada yang mengkritik, dan bahkan saya pun begitu kan, ya. Saya pun ya didesak untuk mengangkat Sylvester ini begitu kan. Bagaimana tindak lanjutnya? Ya seperti ini. Mau bagaimana lagi begitu kan, ya. Kejagung sudah ditanyakan ya oleh wartawan dan sebagainya, sudah memberikan klarifikasi sana sini, tapi ujung-ujungnya itu aja mereka begitu. Jadi mau bagaimana lagi begitu. Makanya semuanya tergantung dari penegakan hukum. Kalau Presiden Prabowo ini di kepemimpinan Presiden Prabowo ini lolos sampai nanti begitu kan ya, sampai tahun 2029, maka ini benar-benar kuat begitu. Benar-benar kuat. Tidak bisa ditangkap dan sebagainya. Dan ini akan menjadi catatan buruk kepada Kejagung itu sendiri. Tidak bisa menangkap. Ya kecuali nanti begitu kan ya. Kecuali nanti mungkin di detik-detik akhir mungkin akan ditangkap dan sebagainya. Nah, dengan inilah saya melihat dan berpandangan bahwa hukum di negara kita itu ya hanya itu aja begitu kan ya. Ya makanya sering saya katakan jangan-jangan tidak transparan kepada publik begitu kan soal bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Jadi banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa ya kalau Sylvester ini lolos, Sylvester ini tidak ditahan, berarti kan ada sesuatu begitu. Padahal sudah jelas sudah ingkrah 1,6 tahun, sudah dipidana dan sebagainya begitu kan. Tapi aman-aman aja. Apakah hukum ini hanya dilakukan bagi orang-orang mereka, para pendukung-pendukung mereka dan relawan-relawan mereka? Apakah seperti itu hukum kita begitu? Ini sebagai rakyat kecil ya ingin tahu juga begitu kan. Karena Anda semuanya digaji oleh rakyat, digaji oleh masyarakat di situ begitu. Makanya dengan adanya hukum seperti ini saya kira ayolah berantas dong. Sekecil ini masa tidak bisa berantas? Coba lihat saja di KPK hari ini. Di KPK ini masih muter-muter begitu kan. Ya kasus dana haji, ya kota haji, dana hibah. Mana ada ya orang yang dipenjara? Paling cuma jadi tersangka. Ya itu pun masih berkeliaran di berbagai media sosial begitu kan. Coba kita lihat saja bagaimana dana hibah. Katanya sudah jadi tersangka, asetnya banyak disita. Tapi pada hakikatnya orang-orang masih santai-santai aja. Berkeliaran, jangan-jangan fotonya sama dengan kayak gini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.